taala. Sebelum kita bicara hadisnya, saya ingin mengenalkan dulu siapa beliau. Ya. Ada seorang yang dikenal oleh penduduk langit tapi tidak dikenal oleh penduduk dunia. Penduduk langit mengenalnya, penduduk dunia tidak mengenalnya. Karena dia berusaha menyembunyikan identitas dirinya. Dia nggak ingin dikenal. Oh iya. Dia tidak ingin dikenal oleh siapapun. Ya, ini dia orang yang kita akan bahas. Ya, beliau seorang tabi'in, tapi hidup pada zaman Rasulullah. Seorang tabi'in tapi hidup di zaman Rasulullah. Kok bisa? Kenapa seorang tabi'in kok bisa hidup di zaman Rasulullah? Seharusnya kan kalau yang hidup di zaman Rasulullah bukannya sahabat. Kok iya masa Rasulullah dan disebutnya sahabat gitu kan. Nah, seharusnya kan sahabat. Biasanya karena hidup di pada masa zaman Rasulullah, maka orang yang hidup di zaman Rasulullah ini disebut sahabat. Tapi mengapa dia dikatakan seorang tabi'in? Ada yang bisa jawab? Iya, karena tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, Tidak pernah bertemu. jadi kalau orangnya sejaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak dikatakan sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi walaupun sesaat, ya, dia seorang muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Walaupun sesaat. Itu disebut sahabat. Tapi nanti sahabat ada disebut dengan sahabat besar, ada sahabat kecil. Karena interaksinya dengan Rasulullah berapa lama dia sering atau tidak berinteraksi dengan Rasulullah. Maka kita dikatakan misalnya seorang sahabat besar, contohnya Abu Hurairah. Dikatakan sahabat besar kenapa? Interaksinya sering dengan Rasulullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Dikatakan sahabat besar. Tapi sekali lagi, bertemu dengan Rasulullah walaupun sesaat, ya, dan dia meninggal dalam keadaan muslim, maka dikatakan sahabat. Karena ada yang bertemu dengan Rasulullah, dia seorang muslim tapi meninggalnya nggak muslim, bukan dikatakan sahabat, dia kafir. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, Musailamah ya, kalau Abdullah bin Ubay ya. Musailamah al-Kadzab. Ya, ketemu dengan Rasulullah, ya. Bertemu dengan Rasul, menerima dakwah Rasul tapi meninggal dalam keadaan kafir dan justru melawan Islam, maka disebut al-Kadzab, pendusta. Karena menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Pertama dia ikut beriman. Iya. Beriman. Iya. Sempat beriman. Beriman. Tapi ketika mulai Nabi sudah mulai ini, kemudian Nabi wafat, dia menyatakan dirinya sebagai nabi. Ya. Makanya oleh siapa? Pengganti beliau, Khalifatul Rasul. Jadi Khalifah Rasul itu artinya adalah pengganti Rasulullah. Bukan khalifah itu ya pengganti Rasulullah sebagai pemimpin, bukan sebagai rasul. Ya. Belum digelari dengan Amirul Mukminin. Nah, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an baru digelar Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Jadi kalau zamannya Abu Bakar disebut Khalifatul Rasul, pengganti Rasul sebagai pemimpin politik, sebagai kepala negara. Maka sebagai pemimpin kepala negara dia ambil keputusan orang yang menolak bayar zakat, maka diperangi. Kenapa? Kedudukan zakat itu setara dengan as-salat. Kewajiban zakat itu sama dengan as-salat. Benar kan? Selalu kata salat diiringi dengan kata zakat. Ya kan? Maka Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Paham di sini ya? Nah, ini kita sebut seorang namanya ya, Uwais bin Qarni. Beliau berasal dari Yaman. Ya, beliau berasal dari Yaman. Dia hidup hanya berdua dengan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Dia dalam keadaan miskin, sangat miskin dan serba kekurangan. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Ketika dakwah Islam masuk sampai ke Yaman, dia langsung menyatakan dirinya muslim. Paham ya? Ketika dakwah sampai ke Yaman,
Ya, dia nggak pernah ketemu Nabi ya, tapi dia selalu mengikuti pengajian-pengajian yang dilakukan oleh para sahabat yang dikirim dia, tapi orang sahabat nggak ada yang mengenalnya dia, gitu paham nggak? Emang nggak mau dikenal. Yang nggak mau dikenal, saya katakan dia adalah penduduk langit, ya, bukan penduduk dunia ini. Tapi dia menjadi seorang Muslim yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dan selalu dia kalau setiap orang yang datang ke Yaman memberitakan apa tentang Nabi, dia selalu tunggu. Dia selalu menunggu. Yang menunggu layaknya orang-orang biasa berkerumun, gitu paham nggak? Rumah ada berita apa dari apa? Dari Mekah, dari Madinah, dari Rasul, terutama dari Rasul. Nah, terbesit rasa rindu beliau dengan ingin ketemu Rasulullah, jelas dong. Iya. Lama-lama dia ingin ketemu dengan Rasulullah, ya. Maka sebenarnya keinginan itu sangat besar di hati dia, tapi dia melihat ibunya. Ibunya itu dalam keadaan buta, lumpuh, dan nggak bisa kemana-mana, dan selalu harus mendapat bantuan dari Uwais. Nah, ya, sampai-sampai ketika perang Uhud dia mendengar Rasulullah terluka dan giginya patah, dia sampai mematahkan giginya. Ikut ingin merasakan penderitaan Rasulullah. Setianya. Ya, kata Rasulullah terluka, dia mendengar kabar Rasulullah terluka dalam perang Uhud dan Rasulullah sampai giginya patah. Ya, ingat Rasulullah nggak punya ilmu kebal. Siapa yang punya ilmu kebal berarti bukan dari Rasulullah. Opak isim apa itu berarti bukan dari Rasulullah. Tapi para sahabat juga tidak ada yang punya. Ya, nah ini ya, jadi seperti itu. Nah, keinginannya makin kuat sampai akhirnya ibunya memahami, kan ibunya paham nih ya, begitu besarnya cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Ya, waktu itu sudah hijrah ya, beliau pergi ke Madinah. Nah, kemudian tidak bertemu Rasul. Ya, tidak bertemu Rasul, tapi dia bertemu dengan istri Rasul, Aisyah. Dalam beberapa saat dia menunggu sampai akhirnya dia nggak bisa menunggu berhari-hari kan, dan Rasulullah belum tentu kapan baliknya, nggak tahu. Sedangkan ibunya pasti masih membutuhkan dia. Ya, jadi ibunya dititipkan kepada tetangganya, selama dia pergi tetangganya yang menjaganya. Ya, tapi kan nggak mungkin tinggal lama-lama kan, nyusahin orang kan. Nah, oleh sebab itu maka dia cepat datang kembali kepada ibunya. Nah, Aisyah mengabarkan ini kepada Rasulullah. Mengabarkan ini kepada Rasul, ada setelah datang seorang pemuda ya yang ingin ketemu dengan Rasul, ya. Ingin ketemu dengan Rasul dan begini, dan dia tidak sempat bertemu Rasul. Ya, tidak sempat ketemu Rasul. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab dan Ali tentang seorang pemuda ini. Uwais bin Qarni. Nah, ini yang kita akan bacakan hadisnya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usair ibnu Amru wa yuqal, ya. Kemudian qala kana Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Jadi Rasulullah ini mengabarkannya kepada Umar. Jadi setelah dia diberitahu dari istrinya Aisyah telah datang seorang pemuda dari Yaman, maka ketika itu dia ketemu Umar dan ketemu Ali dan memberitakan cerita ini. Nah, ini hadisnya. Biar antum paham ya kronologi, karena ini tiba-tiba Umar ngomong gitu. Kronologinya ketika Rasulullah ya sudah ketemu dengan Aisyah dan beliau menceritakan ciri-ciri ini, padahal Rasulullah belum pernah ketemu ya. Mencerita ini kepada Umar dan kepada Ali. Karena dia hidup pada masa perang Siffin, masih hidup. Seorang Uwais. Tahu perang Siffin? Ya, Aisyah. Perang Jamal kalau Aisyah. Perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. 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 Karena Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, ya. Ida ata telah datang alaihi atasnya amdadu bantuan ahlil Yaman. Ya.
bantuan ya, bantuan. Jadi kalau kita dulu berjihad fisabilillah ya, kita minta bantuan kepada penduduk-penduduk Islam yang sudah ini ya, sudah mapan, termasuk dari Yaman. Ya, orang-orang Yaman datang memberikan bantuan untuk perbekalan jihad fisabilillah. Karena Islam itu sudah mulai bergerak pada Umar masuk ke Syam. Bahkan nanti negeri Kisra, Persia ditaklukkan pada masa Umar. Mesir juga ditaklukkan pada masa Umar. Ini harus paham sejarah ya antum ya. Begitu besarnya, begitu hebatnya dulu dikuasain oleh Islam. oleh Bizantium, Romawi Timur. Itu mulai kita sudah merambat ke arah utara dan arah barat dan timur. Kekuasaan Islam mulai menyebar dan itu butuh bantuan logistik yang begitu besar, termasuk orang-orang, termasuk bantuan peralatan kuda sebagainya ya. Itu dikirim dari berbagai daerah termasuk dari Yaman. Nah, dia cerita dari Yaman karena orang ini kata Rasul akan datang dari Yaman. Ya. Rasul tahu Oke. dari malaikat ya. Ya. Maka setiap ada orang yang datang dari Yaman, sa'alahum, maka Umar selalu bertanya kepada mereka. Selalu kalau ada orang-orang, dia kan kelihatan dari Yaman itu arahnya dari selatan ya. Dari arah selatan, karena Yaman ada di selatan Arab. Yaman itu ada di selatan ya, sebelah selatan. Maka kalau ada orang-orang dari Yaman, Umar selalu bertanya. Ya, sa'alahum afikum Uwais ibnu Amir. Ya. Apakah di antara kamu ada Uwais bin Amir? Karena bin Amir itu bapaknya. Jadi selalu Nabi Rasulullah SAW menanyakan kepada kabilah-kabilah yang datang dari Yaman, adakah di antara kalian ada Uwais? Yang bernama Uwais. Yang bernama Uwais. Nah, itu. Ibnu Amir. Hatta, bayangkan dia selalu bertanya hatta ata ala Uwais, hingga datanglah Uwais ke hadapannya. Berarti setiap dia selalu melihat terus ya. Kayak di bandara ya. Ya luar biasa tuh Umar ya, seorang khalifah, sudah khalifah nih saat ini beliau selalu menanyakan karena Rasulullah mengatakan akan datang pada zamanmu, zaman dia menjadi khalifah. Luar biasa ya Rasul ya. Tuh. Ya. Oh, anta Uwais. Ya. Kemudian faqala lahu, maka berkatalah Umar lahu kepadanya, anta Uwais, kamu Uwais, ya. Ibnu Amir, benarkah engkau Uwais bin Amir? Ya. Qala, beliau menjawab na'am. Na'am. Qala, kemudian Umar bertanya lagi, min Muradin, dari kabilah Murad. Murad itu kabilahnya, nama kabilahnya ya. Min Muradin, dari kabilah Murad. Summa min Qaranin, dari marga Qaran. Makanya Uwais bin Qarn. Qarnan itu adalah marganya. Nah, marganya. Jadi Murad itu adalah kabilah, nama kabilahnya. Qarn adalah nama marganya. Qala, kemudian Uwais menjawab, na'am, iya, betul. Nah, qala fakana bika, ya. Fakana bika barosun. Apakah engkau pernah kena penyakit yang namanya penyakit belang? Ya. Fabara'ta minhu illa maudhi'a dirham. Kemudian engkau telah sembuh darinya, minhu darinya, illa, kecuali maudhi'a dirham, ya, kecuali meninggalkan bekas sekeping dirham, uang dirham. Ini sebagai tanda itulah sebagai tanda nanti bahwa Rasulullah mengatakan ini tandanya dia punya bekas tanda belang ya. Belang itu karena pigmennya putih ya. Jadi ada bekas belang. Dia sembuh dari penyakit belangnya, tapi ada tanda sebesar koin dirham. Bagian mana? Hah? Bagian mana? Nah, bagian tangannya. Nah, bagian tangannya ya. Kalau berita lain dari telapak tangannya atau di bagian tangannya. Qala, berkata Uwais, na'am, ya. Qala, kemudian berkata lagi Umar, laka itu apakah kamu punya walidatun? Apakah kamu punya seorang ibu? Nah, ya, walidatun, laka walidatun. Qala, maka menjawab Uwais, na'am. Qala, maka berkatalah Umar, sami'tu, aku mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Allahumma sholli alaihi
Ya'ti